Guys, tahu kalian, inilah cerita di balik pulangnya Cristiano Ronaldo dari kekalahan Portugal melawan Spanyol dengan skor 1-0. Ini dia. Oke, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini, guys. Halo Sobat Sport dimanapun Anda berada, kali ini merupakan berita sedih untuk para penggemar sepak bola di seluruh dunia kali ya. Karena pada akhirnya di Piala Dunia hari ini tidak memberikan Cristiano Ronaldo adegan penutup yang ia bayangkan, guys. Tidak ada gol terakhir yang membuat stadion meledak, tidak ada selebrasi siu yang mengucapkan malam, tidak ada pelukan di tengah lapangan sebagai juara dunia, guys. Yang tersisa hanya satu gol Mikel Merino pada menit ke-91, guys. Nah, satu tembakan dingin ke sudut bawah gawang dan seorang lelaki 41 tahun yang berjalan keluar dari panggung terbesar sepak bola dengan mata basah, guys. Begitulah sepak bola bekerja, puluhan tahun kerja keras bisa diringkas oleh satu ruang kosong di depan kotak penalti, guys. Kejam, efisien, nyaris administratif. Spanyol menang dengan skor 1-0 atas Portugal di Arlington, guys. Merino baru masuk 6 menit sebelumnya menggantikan Dani Olmo. Ia memulai gerakan dari tendangan bebas cepat, bergerak ke ruang kosong, menerima umpan Ferran Torres, lalu menembak, guys. Portugal yang sepanjang babak kedua bertahan mati-matian akhirnya runtuh tepat sebelum perpanjangan waktu, guys. Di ujung laga, Bernardo Silva masih mendapat peluang menyamakan kedudukan pada menit ke-97. Tetapi sundulannya melambung, begitu tipis jarak antara masih hidup dan selesai. Manusia menyebutnya drama, sepak bola menyebutnya skor akhir. Kekalahan ini pun terasa tragis, bukan semata karena Portugal tersingkir. Mereka pernah kalah sebelumnya, Ronaldo pun sudah akrab dengan patah hati di Piala Dunia. Tetapi kali ini kekalahan ini pun menutup pintu terakhir, guys. Tahukah kalian, sehari sebelum pertandingan, Ronaldo sudah mengatakan bahwa Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Setelah laga, Reuters mencatat ia meninggalkan turnamen ke-6-nya dengan air mata, guys. Setelah trofi yang paling ia kejar kembali lepas dari genggaman. Angkanya megah, tetapi justru karena itu terasa pahit. 27 penampilan, 11 gol, 6 edisi di Piala Dunia, dan tidak satupun gelar juara dunia. Di banyak ruang statistik, Ronaldo tetap raksasa. Ia mencetak gol di 6 Piala Dunia. Ia melewati Eusebio sebagai pencetak gol Portugal terbanyak di putaran final Piala Dunia ketika memborong 2 gol melawan Uzbekistan, guys. Ia akhirnya mencetak gol fase gugur pertamanya saat Portugal menyingkirkan Kroasia di babak 32 besar, guys. Namun untuk pemain yang hidupnya dibangun di atas pemecahkan rekor 180 itu justru menjadi lubang paling besar. Piala Dunia tidak pernah menjadi miliknya. Portugal datang ke Piala Dunia tahun 2026 bukan sebagai tim lemah yang kebetulan menumpang nama besar Ronaldo. Mereka datang sebagai juara nasional language dengan skuad yang seharusnya cukup untuk menantang siapapun. Ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Felix, Diego Costa, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, dan generasi yang secara kualitas teknis jauh lebih merata dibanding Portugal pada masa awal Ronaldo. Ironisnya, justru disinilah beban Ronaldo berubah bentuk. Dulu ia dipuja karena seolah menanggung Portugal sendirian. Kini ia dipertanyakan karena Portugal tampak punya cukup banyak pemain bagus untuk tidak harus selalu berputar di sekelilingnya, guys. Perjalanan menuju Piala Dunia tidak sepenuhnya mulus meski akhirnya terlihat gagah di tabel. Portugal memastikan tiket setelah menghancurkan Armenia 9-1 di Porto dengan hat-trick Bruno Fernandes dan João Neves. Kemenangan itu pun mengunci posisi juara grup F kualifikasi Eropa dengan 13 poin. Tetapi tiket itu datang setelah momen yang sangat tidak rapi. Beberapa hari sebelumnya Portugal kalah 0-2 dari Republik Irlandia dalam laga ketika Ronaldo mendapat kartu merah, guys. Jadi bahkan jalan menuju turnamen terakhirnya pun tidak lurus dan bersih.
Ada ledakan besar dan ada malu kecil dan penundaan pesta. Seperti biasa, hidup menolak menulis skenario yang terlalu rapi. Hingga di putaran final, tanda-tanda rapuh itu pun sudah terlihat sejak fase grup. Portugal membawa grup K dengan hasil imbang 1-1 guys. Lalu terlihat menemukan napas saat mengajar Uzbekistan 5-0. Di pertandingan itu pun Ronaldo mencetak 2 gol dan untuk sesaat semua kritik seperti dibungkam. Tetapi hasil 0-0 melawan Kolombia membuat Portugal asal hanya finish sebagai runner up grup. UEFA mencatat rangkaian Portugal di fase grup imbang melawan Dr. Kongo, menang besar atas Uzbekistan, lalu imbang tanpa gol melawan Kolombia. Itu bukan perjalanan calon juara yang melaju dengan wibawa penuh. Itu perjalanan tim kuat yang kadang tampak yakin, kadang tampak sibuk membujuk dirinya sendiri guys. Lalu datang Kroasia di babak 32 besar. Portugal menang 2-1 dan Ronaldo mencetak penalti yang bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam karir Piala Dunianya, ia mencetak gol di fase gugur. Gol itu pun memperpanjang hidup Portugal sekaligus memberi ilusi indah bahwa hanya mungkin turnamen ini masih menyimpan satu bab penembusan. Opres mencetak gol itu menjaga mimpi yang mengikuti Ronaldo sejak debutnya pada tahun 2006. Mimpi yang keras kepala, mimpi yang sangat Ronaldo. Spanyol bukan lawan yang ramah kepada mimpi sentimental. Mereka tidak datang untuk menjadi figuran dalam perpisahan agung seorang legenda. Mereka datang sebagai juara Eropa dan sistem yang sabar, anak-anak muda yang sangat lapar, dan kebiasaan menjadikan bola sebagai alat penyiksaan psikologis. Portugal sempat memberi perlawanan serius pada babak pertama. Ronaldo punya peluang, João Felix mengancam, Nuno Mendes nyaris membuat perbedaan guys. Namun setelah jeda, Portugal semakin terdorong ke belakang. Spanyol menguasai bola. Portugal menunggu. Diego Costa bekerja keras dan semua orang mulai menghitung kemungkinan perpanjangan waktu. Lalu Merino masuk, lalu cerita selesai. Hingga yang paling menyakitkan dari akhir ini adalah kontrasnya. Ronaldo bukan pemain yang kalah karena tidak pernah mencoba. Seluruh karirnya adalah proyek ekstrim tentang mencoba. Ia membentuk tubuhnya seperti mesin. Ia memperpanjang masa puncak ketika usia biasanya sudah meminta kompromi. Ia menolak tua dengan disiplin yang bagi manusia normal sudah masuk kategori gangguan kepribadian produktif. Piala Dunia selalu menjadi tempat di mana kehendak pribadi sebesar apapun tetap harus tunduk pada 11 pemain lawan, taktik cedera, waktu, dan satu pantulan bola. Piala Dunia tahun 2006 memberi Ronaldo pencapaian terdalam semifinal, lalu kalah dari Prancis. Saat itu ia masih umur 21 tahun, penuh tenaga, penuh masa depan. Pada tahun 2010, Portugal berhenti di tangan Spanyol. Pada tahun 2014, mereka tersingkir cepat. Pada tahun 2018, Ronaldo mencetak hat-trick ikonik melawan Spanyol. Tetapi Portugal tetap tidak jauh. Pada tahun 2022, ia menangis setelah disingkirkan Maroko. Pada tahun 2026, ia kembali dihentikan Spanyol. Siklusnya bersinis. Setiap kali Ronaldo mendekat pada mitologi Piala Dunia, turnamen itu mengingatkannya bahwa ia boleh menguasai banyak hal, tetapi tidak takdir kolektif. Itulah sebabnya air mata Ronaldo kali ini bukan sekedar air mata kekalahan. Itu air mata dari seseorang yang tahu bahwa tidak ada edisi berikutnya untuk diperbaiki. Pemain muda menangis karena masa depan masih menawarkan balas dendam. Ronaldo menangis karena masa depan tidak lagi memberinya ruang yang sama. Ia mungkin belum menutup total karir internasionalnya karena ia mengatakan keputusan soal Portugal bisa menunggu. Tetapi untuk Piala Dunia, ia sendiri sudah mengakui ini yang terakhir. Dalam kekalahan ini, Portugal juga harus bercermin. Mereka punya bakat, punya kedalaman skuad, punya pemain yang bermain di klub-klub besar, tetapi gagal mengubah kualitas individu menjadi kepastian kolektif. Selama turnamen,
Kritik terhadap kontribusi Ronaldo terutama ketika Portugal tidak menguasai permainan terus muncul. Lotus mencatat setelah hasil 0-0 melawan Kolombia. Kritik kembali mengarah pada minimnya kontribusi Ronaldo di luar kotak penalti dan beban defensifnya. Ini bukan berarti Ronaldo menjadi penyebab tunggal kegagalan. Terlalu malas kalau semua kompleksitas sepak bola dibuang ke punggung satu orang tua, meski orang tua itu bernama Cristiano Ronaldo. Tetapi tidak bisa dipungkiri Portugal 2026 adalah tim yang masih hidup dalam tarik-menarik antara menghormati legenda dan membebaskan generasi berikutnya. Roberto Martinez memilih mempertahankan Ronaldo dalam struktur itu. Ia melihat kepemimpinan, aura, pengalaman, dan naluri mencetak gol yang masih bisa muncul kapan saja. Terhadap Spanyol, Ronaldo bermain penuh dan mencetak 3 percobaan, tetapi tidak menemukan momen penentu. Setelah laga, Martinez menyebutnya ikon sepak bola dan memuji teladan kepemimpinannya. Pujian itu pantas, tetapi pujian tidak mengubah hasil. Dalam sepak bola, legenda boleh mendapat tepuk tangan. Tiket penempat final tetap diberikan kepada tim yang mencetak gol. Maka akhir Ronaldo di Piala Dunia terasa seperti tragedi di klasik dalam sepatu bola modern. Ia memiliki hampir semua yang bisa dimiliki pemain: Ballon d'Or, Liga Spanyol Champion, Euro Recall Goal, rekor penampilan, kekayaan, ketenaran, tubuh yang menolak statistik usia. Tetapi justru karena hampir semua sudah didapatkan, satu yang tidak ia dapatkan menjadi lebih terang. Piala Dunia menjadi ruang kosong di lemari yang terlalu penuh. Ronaldo pun menutup karir Piala Dunianya bukan sebagai kegagalan. Itu terlalu kasar, juga terlalu bodoh. Ia menutupnya sebagai salah satu pemain terbesar yang pernah berdiri di panggung itu, tetapi bukan sebagai pemilik panggung. Ada perbedaan besar di sana. Ia pernah menggetarkan Piala Dunia, tetapi tidak pernah menaklukkannya. Ia pernah membuat Portugal percaya, tetapi tidak pernah mengantar mereka sampai puncak. Ia pernah melawan usia, kritik, cedera, dan sejarah, tetapi pada malam terakhirnya, ia tidak bisa melawan satu hal: sepak bola yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Marino mencetak gol, Spanyol melaju, Portugal pulang, Ronaldo pun menangis. Dan Piala Dunia dengan keangguhan turnamen dunia yang sudah melihat terlalu banyak legenda patah menutup pintunya tanpa upacara besar. Demikianlah kisah perjuangan di balik kekalahan Portugal versus Spanyol. Ronaldo pun sang bintang akhirnya pulang lebih awal.